Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A ini membahas materi bab 4 mengenai perencanaan keuangan jangka panjang. Sebelum memulai materi kami, izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan memiliki arti yaitu sebuah proses merancang dan mengelola strategi keuangan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Nah, rencana keuangan ini berisi mengenai pernyataan tentang apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kebanyakan keputusan memiliki jangka waktu yang panjang untuk mengimplementasikannya. Dalam kondisi yang tidak pasti, keputusan tentang rencana keuangan harus dibuat jauh sebelum rencana tersebut diimplementasikan. Sebagai contoh, jika perusahaan ingin membangun pabrik pada tahun 2012, perusahaan mungkin sudah harus menyusun rencana investasi dan pendanaannya pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2010 atau bahkan bisa lebih awal. Adapun dalam menyusun rencana keuangan, manajemen harus menetapkan beberapa elemen kebijakan keuangan perusahaan, yaitu meliputi mengenai yang pertama investasi dalam aktiva baru yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini tergantung pada peluang investasi yang akan dipilih untuk dilaksanakan oleh perusahaan dan terkait dengan keputusan penganggaran modal atau capital budgeting decision. Yang kedua mengenai tingkat leverage. Keuangan yang akan dilaksanakan perusahaan, hal ini akan menentukan berbagai dana yang harus dipinjam untuk mendanai investasi dalam aktiva tetap dan terkait dengan struktur modal perusahaan. Yang ketiga mengenai jumlah kas yang diperlukan untuk membayar pemegang saham. Hal ini terkait dengan kebijakan dividen perusahaan. Dan yang keempat mengenai jumlah likuiditas dan modal kerja yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasi perusahaan. Hal ini terkait dengan keputusan tentang modal kerja perusahaan. Nah, dari keempat keputusan perusahaan ini secara langsung akan mempengaruhi profitabilitas, kebutuhan pendanaan dari luar perusahaan, dan peluang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Perlu dipahami bahwa keputusan investasi dan pendanaan adalah saling berinteraksi. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah antara satu dan dengan lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan memiliki tujuan yang lebih spesifik terkait pengelolaan aset dan sumber daya finansial perusahaan ataupun individu. Jadi, karena perusahaan banyak menghabiskan waktu untuk mengkaji berbagai skenario yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana keuangan perusahaan, maka sangat masuk akal untuk bertanya apa yang akan dicapai dan diproses dari perencanaan tersebut. Nah, adapun faktor-faktor dari tujuan perencanaan keuangan yaitu meliputi yang pertama examining interaction. Jadi, rencana keuangan harus merancang hubungan eksplisit antara usulan investasi dan alternatif pendanaan yang tersedia untuk berbagai aktivitas operasi perusahaan. Jika perusahaan merencanakan ekspansi atau investasi baru, rencana keuangan harus menjawab dari mana sumber dana untuk biaya aktivitas tersebut akan diperoleh. Dan faktor yang kedua mengenai exploring option, yaitu rencana keuangan memberi peluang perusahaan untuk mengembangkan, menganalisis, dan membandingkan berbagai skenario secara konsisten. Nah, pilihan investasi dan pendanaan dikaji, serta dampaknya terhadap pemegang saham dapat dievaluasi. Nah, pertanyaan tentang lini bisnis masa depan dan sumber pendanaan optimal juga dapat dijelaskan. Dan yang ketiga mengenai faktor avoiding sub-risk, yaitu sebuah perencanaan keuangan yang bertujuan mengidentifikasi dampak dari perubahan tak terduga dan mengembangkan rencana darurat untuk menghindari kejutan yang tidak diinginkan di masa depan. Dan yang terakhir mengenai ensuring feasibility, yaitu perencanaan keuangan menyelaraskan tujuan perusahaan
seperti pangsa pasar, ROE, dan leverage. Memastikan rencana operasional konsisten dan layak. Ini membantu manajemen menetapkan prioritas dan mengatasi konflik antar tujuan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai model perencanaan keuangan. Nah, model perencanaan keuangan adalah kerangka atau alat yang digunakan untuk mengelola keuangan secara sistematis dan struktur. Model ini membantu individu atau organisasi dalam merencanakan, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya keuangan mereka untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, adapun model dari perencanaan keuangan yaitu meliputi yang pertama mengenai sales for forecast. Ya, jadi rencana keuangan biasanya dimulai dari rencana penjualan, terutama untuk perusahaan dengan kendala pemasaran, atau dari rencana produksi jika kendala ada di produksi. Nah, ramalan penjualan dan rencana investasi serta pendanaan diperlukan untuk mendukungnya. Meski ramalan penjualan sempurna sulit karena ketidakpastian ekonomi. Yang kedua mengenai pro forma statement. Jadi, suatu rencana keuangan akan terdiri atas ramalan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Model perencanaan keuangan paling tidak menghasilkan berbagai laporan tersebut yang didasarkan atas ramalan berbagai faktor yang penting seperti ramalan penjualan. Dan yang ketiga mengenai aset requirement. Rencana keuangan mendeskripsikan proyeksi pengeluaran modal, karena proyeksi neraca paling tidak berisi tentang perubahan total aktiva tetap dan modal kerja bersih. Perubahan ini merupakan jumlah penganggaran modal perusahaan yang efektif. Pengeluaran modal yang diusulkan di tempat-tempat yang berbeda harus direkonsiliasikan dengan total kenaikan yang terdapat pada rencana jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu mengenai financial requirement, yaitu rencana keuangan mencakup kebutuhan pendanaan, kebijakan dividen, dan utang. Perusahaan harus mempertimbangkan jenis surat berharga untuk diterbitkan dan cara terbaik untuk menerbitkannya. Jika total aktiva melebihi modal atau utang, pendanaan baru mungkin diperlukan, sehingga variabel plug digunakan untuk menyeimbangkan neraca. Contohnya, perusahaan dengan banyak peluang investasi dan arus kas terbatas dapat menambah modal, sedangkan perusahaan dengan arus kas berlebih dan peluang investasi kecil dapat membayar dividen ekstra. Dan selanjutnya yaitu mengenai plug. Eh, Seperti yang telah saya jelaskan tadi, plug adalah sumber pendanaan eksternal yang diperlukan untuk menyeimbangkan neraca perusahaan ketika total aktiva melebihi modal dan utang. Misalnya, perusahaan dengan banyak peluang investasi dan arus kas terbatas dapat menambah modal, sedangkan perusahaan dengan arus kas berlebih dan peluang investasi kecil dapat membayar dividen secara ekstra. Dan yang terakhir mengenai economic assumption. Rencana harus menyatakan secara eksplisit asumsi kondisi ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana tersebut. Di antara asumsi ekonomi yang penting yang harus ditentukan adalah tingkat bunga dan tarif pajak perusahaan. Selanjutnya adalah pendekatan persentase penjualan. Pendekatan presentasi penjualan adalah suatu metode perencanaan keuangan yang mana semua akan dalam laporan keuangan perubahan berubah tergantung pada prediksi tingkat penjualan perusahaan. Pada bagian ini akan dijelaskan perluasan dari model perencanaan yang sederhana dari tersebut. Ide dasarnya adalah untuk memisahkan akun laba rugi dan neraca menjadi dua kelompok, yaitu akun yang berubah secara langsung terkait dengan perubahan penjualan dan akun yang tidak secara langsung terkait dengan perubahan penjualan. Lalu ada contoh laporan laba rugi dari perusahaan Hanoman, di mana perusahaan Hanoman telah memprediksi pada tahun yang akan datang akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 25%. Dengan demikian, penjualan pada tahun yang akan datang adalah 1 juta kali 1,25 sama dengan 1.250.000. Untuk menghasilkan performa laporan laba rugi pada tahun yang akan datang, diasumsikan bahwa biaya sebesar 800.000 dibagi 1 juta sama dengan 80% dari penjualan. Lalu ada performa untuk laba rugi sendiri, bisa kita lihat
di mana profit margin tahun berjalan adalah 152.000 dibagi 1 juta sama dengan 13,2%. Lalu profit margin berdasarkan pro forma laporan laba rugi adalah 165.000 dibagi 1.250.000 sama dengan 13,2%. Jika perusahaan mempunyai kebijakan dividen payout rasio yang tetap, yaitu 44.000 dibagi 132.000 sama dengan 33,33%, maka rasio laba ditahan terhadap laba bersih adalah 88.000 dibagi 132.000 sama dengan 66,67%. Lalu kita bisa menghitung proyeksi dividen yang dibayarkan dan proyeksi laba yang ditahan. Selanjutnya ditampilkan laporan neraca dari perusahaan Hanoman. Untuk menghitung proforma neraca dari perusahaan Hanoman, di mana total aktiva pada proforma neraca itu mengalami peningkatan sebesar 300% dikali 1.240.000 lalu dikurangi dengan 3 juta. Hasilnya adalah 750.000. Jika tidak ada tambahan pendanaan, utang, dan modal hanya bertambah sebesar 185.000 yang berasal dari tambahan utang lancar sebesar 30% kali 1.250.000 lalu dikurangi dengan 300.000 sama dengan 75.000 dan laba ditahan sebesar 110.000. Dengan demikian, masih ada kekurangan dana sebesar 750.000 dikurangi 185.000 sama dengan 565.000. Kekurangan ini merupakan jumlah kebutuhan dana yang berasal dari luar perusahaan atau yang disingkat dengan IFN. Lalu ada pro forma neraca perusahaan Hanoman dengan variabel blok utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Bisa dilihat dari laporan pro forma neraca dari perusahaan Hanoman yang sudah kita jelaskan. Jadi, misalkan aktiva lancar meningkat sebesar 300.000, sementara utang lancar hanya naik sebesar 75.000. Hal ini berarti perusahaan harus meminjam 225.000 didapat dari 300.000 kurangi 75.000. Ini dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Dengan kebutuhan dana 565.000, berarti sisanya itu 565.000 ini dikurangi dengan 225.000. Hasilnya adalah 340.000 yang dimana harus dipenuhi dengan pinjaman jangka panjang. Dalam contoh tersebut, kombinasi utang jangka pendek dan utang jangka panjang digunakan sebagai variabel blok. Dalam hal ini merupakan salah satu strategi. Selanjutnya adalah pendanaan eksternal dan pertumbuhan. Bisa dilihat dari tabel di mana ada proyeksi pertumbuhan, lalu ada IFN. Bisa kita lihat, jadi kesimpulannya pada tingkat pertumbuhan yang relatif rendah, perusahaan seperti perusahaan gugus akan menjadi surplus dan rasio utang terhadap modal mengalami penurunan. Ketika tingkat pertumbuhan naik sekitar 10%, surplus berubah menjadi defisit. Selanjutnya, ketika tingkat pertumbuhan melebihi 20%, rasio utang terhadap modal itu akan naik melampaui 100%. Lalu bisa kita lihat dari grafik IFN itu sendiri, di mana tampak bahwa kebutuhan aktiva baru pertumbuhannya itu lebih cepat daripada tambahan laba ditahan. Jadi IFN lebih besar dari 0 ini lebih cepat bertumbuhnya timbang IFN yang kurang dari 0. Sehingga penanda internal melalui tambah laba ditahan lambat laun tidak mencukupi. Dengan demikian, apakah perusahaan akan menghadapi surplus atau defisit gas tergantung pada tingkat pertumbuhan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kebijakan pendanaan dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan internal. Pertumbuhan internal yaitu pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai tanpa pendanaan eksternal. Disebut pertumbuhan internal karena merupakan tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan hanya menggunakan sumber pendanaan internal. Yang kedua, pertumbuhan berkelanjutan. Pertumbuhan berkelanjutan yaitu pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa pendanaan modal sendiri yang bersumber dari luar perusahaan dan tetap mempertahankan rasio utang terhadap modal sendiri atau debt to equity ratio. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu pertumbuhan. Yang pertama, profit margin. Semakin tinggi profit margin akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dana secara internal dan akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Yang kedua, dividen policy.
Semakin rendah persentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen, maka semakin tinggi rasio laba ditahan. Yang ketiga, financial policy. Semakin tinggi rasio utang dengan modal akan meningkatkan financial leverage perusahaan. Yang keempat, total asset turnover. Semakin tinggi perputaran aktiva, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan menggunakan setiap rupiah aktiva. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.